baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya membangkitkan orang mati kecil men, kecil. Itu tak ada apa-apanya dibandingkan mujizat Rasulullah. Saya kira demikian, silakan. Saya tertarik tadi naik hanya gara-gara ada yang ribut mengenai zakat kuda. Ya, terima kasih Bang Juma. Ada yang ribut tentang zakat kuda, makanya saya tertarik. Padahal saya rencana mau ke rumah sakit. Bang Juma. Silakan dilanjut teman-teman yang lain, silakan. Bang Juma. Kita sambut Bang Pardede. Tunggu bentar ya, kita ini yang lain dulu. Abang kan terakhir. It's Soharin. Iya, nanti kita minta sama saudara kita yang di Katolik aja kalau berhala. Thank you Bang waktunya. Saufion. Waduh. Ada. Iya, selamat siang Bang. Assalamualaikum harusnya Bang. Oh, waalaikumsalam. Muslim, non Muslim. Iya Muslim, Alhamdulillah. Ada yang mau ditanggepin? Ada yang mau diinin Bang sebelum kita ke yang non Muslim? Nggak ada Bang, cuman asik aja. Bang Juma udah hadir, Bang Danora, ya. Siap. Jadi senang dengarnya tuh kalau debat. Siap. Yaudah, makasih ya waktunya Bang ya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si bro, Bang si bro. Waduh, ini nanti saya kalau perlu berhala kita tinggal minta sama orang Katolik aja, banyak mereka. Bang Pardede. Ya Bang. Ya. Nah, cepet kan antriannya Bang, kita sih cepet antriannya. Gimana Bang? Ada yang mau ditanya, ada yang mau di... Ya ini tadi dengar mujizat Nabi Muhammad ya, luar biasa ya. Cuma ya Bang, Muslim non Muslim Bang? Hah? Kristen Bang. Muslim? Oh Kristen, Protestan ya? Ya Protestan ya. Siap. Silakan. Ya ini mau bertanya sama Bang Juma ini. Bisa Bang, mau bertanya dulu. Iya silakan Bang, silakan Bang. Ya ini Bang Juma mau nanya dulu, ini tentang mujizat Nabi Isa yang diberikan kitab, yang menghidupkan burung dari tanah liat. Memang udah ada di sana sejarahnya Bang, itu ada sejarah yang menulis. Memang bukunya ada apa gimana itu Bang? Tuh Nabi loh, mustahil hilang bukunya kan? Ya silakan Bang Juma. Jadi pertanyaannya apa? Oh iya, pertanyaannya boleh diulang lagi. Jadi pertanyaannya apa Bang? Ini tentang mujizat Nabi Isa. Iya. Nabi Isa yang pernah kami dengar ada di Quran, Nabi Isa. Iya. Yang menghidupkan burung dari tanah liat. Iya. Jadi yang apalagi yang diberikan kitab masih bayi kan gitu. Iya. Tapi kalau ada nggak sejarah yang membenarkan itu Bang di sana Bang? Ada kejadian di sana itu di Israel sana bahwa ada kejadian bayi kayak gitu dikasih kitab sama Allah. Dapat jadi ya. Ya, jadi sama seperti kejadian Nabi Adam alaihissalam diceritakan di beberapa kitab kemudian. Pertanyaan ini bisa juga dilimpahkan kembali bagaimana kemudian Nabi Adam alaihissalam melakukan interaksi dengan Tuhan, begitu juga anaknya. Kalau pertanyaannya kemudian diajukan kembali kepada saudara, boleh tidak bantu saya mencarikan sejarahnya itu di mana selain daripada kitab yang kita imani? Ketika berbicara mengenai Nabi Isa alaihissalam misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, wa rasulan ila bani Israel. Apakah ada rasul yang diutus kepada bani Israel? Ada. Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Aku, kata Nabi Isa, telah datang kepadamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu. Pertanyaannya, apakah ada kemudian seseorang yang datang kepada Bani Israel dengan membawa tanda mukjizat?
Ada. Lalu aku membuat bagimu dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Apakah itu ada tertulis? Ada. Coba Anda baca di Injil-Injil Apokrifa, Injil-Injil yang disembunyikan itu bertaburan kisah-kisah ini. Dari mana mereka kemudian membawa cerita itu kalau mereka tidak menyaksikan? Sedangkan Thomas adalah muridnya, Lukas bukan muridnya, Markus bukan muridnya, Paulus bukan muridnya. Kenapa mereka Anda ceritanya Anda percaya? Sementara murid-muridnya Thomas, Andreas, kemudian Barnabas, kenapa nggak dipercayai? Dengan mengatakan biiznillah, biiznillah, biiznillah. Apakah ada kemudian orang yang menghidupkan orang mati dengan izin Allah di tengah-tengah Bani Israel? Ada. Yang tidak ada itu adalah seorang bayi adalah jelmaan Tuhan. Itu yang nggak ada. Yang tidak ada itu jelmaan Tuhan yang kemudian menjadi bayi. Itu nggak ada ceritanya. Coba Anda selidiki kemudian tanah Yerusalem di mana Bani Israel bermukim. Tanya kepada mereka, apakah ada sejarahnya kemudian Tuhan kalian datang menjadi bayi? Gak akan ada. Pertanyaannya tadi Bang Juma, Nabi Isa ada di Israel Bang. Ada nggak itu sejarah yang mengatakan ada Nabi Isa turun di sana, bayi dikasih buku gitu? Dia masih bayi udah bisa ngomong dia. Iya. Dikasih buku, dikasih kitab pedoman untuk orang Israel. Iya. Tapi sih dengar-dengar sejarah di Israel udah ada itu kejadian kayak gitu, Bang. Makanya aku pertanyakan. Gitu. Baik. Nabi Isa alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran datang di tengah-tengah Bani Israel. Roh Kudus datang kepada ibunya, innama ana rasulu rabbik li'ahabalaki gulaman zakiyah. Bang Hendra, barakallah. Sesungguhnya aku ini adalah Roh Kudus yang diutus untukmu menyampaikan kepadamu seorang anak laki-laki yang suci lahir. Lalu kemudian qalat anna yakunu li gulam walam yamsasni bashar walam aku bagiya. Apakah ada seorang wanita yang tidak memiliki suami yang pernah melahirkan seorang anak di tengah-tengah Bani Israel? Di kitab Anda sendiri ada, bahkan di Talmud juga ada. Lalu kisah apa lagi yang anda dustakan? Di Talmud diceritakan seorang bayi lahir bernama Yesus. Kalau dalam bahasa Aramnya disebut Isa, dalam bahasa Arabnya disebut Isa. Apa yang anda ragukan kemudian? Berbicara pada saat dia lahir. Kalau anda mengatakan berbicara aja itu hal yang mustahil, berarti anda tidak percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa. Katanya Tuhan berkuasa datang lahir menjadi bayi. Masa ketika dia bayi Tuhannya bisu, gak bisa ngomong gitu? Jadi Tuhan saudara ketika dia bayi dia gak bisa bicara. Oh, keren kali itu. Yang saya tahu di dalam konsep Kristen, Tuhan Anda itu datang menjadi bayi. Nah pada saat dia menjadi bayi, apakah dia Tuhan? Tuhan, apakah dia ini bisa berbicara? Oh enggak Bang Suma, Tuhanku pada saat bayi gak mampu berbicara. Jadi Nabi Isa alaihissalam membela ibunya. Kalau anda mengatakan kemudian tidak ada kisahnya seperti itu, pertanyaannya saya balik, apakah orang Yahudi menerima Nabi Isa alaihissalam atau menolaknya? Kalau Nabi Isa aja ditolak, bagaimana mungkin kisahnya dia mau tuliskan? Oh dia tulis di mana kisahnya? Lalu siapa yang akan menulisnya? Ini pertanyaan-pertanyaan tidak rasional anda tanyakan kepada saya. Saya Muslim, harusnya anda bertanya kepada orang Yahudi, apakah betul ada orang yang pernah lahir di tengah-tengahmu bernama Nabi Isa alaihissalam membawa sebuah ketetapan berupa Injil? Apakah betul? Kalau mereka mengatakan tidak, berarti bakar kitab anda. Kenapa? Karena di kitab anda diceritakan di Markus 1:14, Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Nah, berarti ada Injil itu. Paulus juga gelisah, Paulus juga panas, dia gelisah, dia kebakaran jenggot. Kenapa? Karena banyak Injil-Injil bertebaran pada saat itu. Di Galatia dia mengatakan, aku heran begitu cepat engkau berpaling kepada Injil-Injil selain daripada Injil yang aku beritakan. Nah, loh, berarti cerita Injil itu ada. Bahkan Bible menerima kata Injil itu dari Al-Quran. Di Bible aslinya itu tak ada kata Injil.
Bang Zuma, yang kutanya kan gitu, makanya justru sejarah itu yang nggak ada di sana di Israel, makanya kutanya sama Bang Zuma. Kan Saudaraku, sekarang apa mungkin orang Yahudi menyimpan sejarah Nabi Isa alaihissalam sementara mereka menolaknya? Hayo, apa mungkin? Sama ketika saya tanya kepada saudara, apakah ada di tradisi Yahudi Nabi bernama Yesus mereka iakan terangkat ke langit? Anda mengatakan ada. Di mana tertulis? Di kitab ente aja kan? Berarti Iya kan? Bang Zuma, sejarah itu tidak ada di sana berarti. Dari Sekarang mana? saya Makanya tanya, kutanya oke, sama Bang Zuma. saya tanya sekarang, nggak ada menurut saudara. Sekarang saya tanya, tolong tunjukkan di dalam tradisi Yudaism ada seorang nabi bernama Yesus yang terangkat ke langit. Tunjukkan. Kamu ditanya malah aku berbalik nanya. Ini Jawabannya nanya sudah lagi. selesai, saudara Perkedel, kan sudah selesai. Tidak ada kemudian, dengar dulu, tidak ada kisah sejarah yang Anda maksud di tengah-tengah internal Yahudi. Oke, nggak masalah. Tak ada, selesai kan? Tak ada. Sekarang saya balik. Di kitab saudara tertulis ada orang bernama Yesus terangkat ke langit dan dilihat duduk di sebelah kanan Bapak. Pertanyaan saya sama. Apakah kisah itu ada di internal Yahudi hari ini? Jawab. Kalau tentang Yesus Bang Zuma tidak akan mampu mencerna sejarahnya itu. Makanya Saudara, ditanya saya yang di kitab tidak Bang sedang Zuma, yang saudara di kitab Bang Perkedel, Zuma kutanya. saya tidak bertanya tentang mampu atau tidak mampu, Bung. Saya tanya, apakah ada sejarahnya orang bernama Yesus di tengah-tengah Israel terbang ke langit? Ada tidak? Kitab apa namanya? Banyak sejarah menuliskan tentang Yesus di sana Bang Zuma. Saya tanya di tengah-tengah Bani Tentang Israel, penyaliban apa nama banyak. bukunya? Saudara Banyak Perkedel, sejarah, banyak sejarah. Saudara Perkedel, jangan bilang banyak. Bakat. Jangan bilang banyak, tunjukkan satu. Kitab apa di tengah-tengah Yahudi yang menceritakan tentang seseorang terbang ke langit tidak menggunakan pakaian? Tolong tunjukkan saya. Ada orang yang keluar dari kuburan melepaskan kain kafan, lalu kemudian diceritakan oleh Yahudi terangkat dalam keadaan telanjang. Itu tertulis di mana? Di internal tuan rumah. Apa nama surat kabarnya? Saya ingin baca. Nantilah aku carikan sama Bang Zuma ya. Ya, saudaraku Perkedel baru mau sejarah. cari. Itu bukan kitab Bang Zuma, sejarawan yang menulis. Ya sudah, tolong tunjukkan. Banyak. Kalau Anda berbicara mengenai sejarawan, tunjukkan di internal Yahudi yang percaya tentang apa yang Anda maksud itu. Ada manusia ditelanjangin, dia lepaskan kain kafannya, berarti telanjang kan? Nah, terangkat ke langit itu siapa yang menuliskan dan apakah orang Yahudi ada sejarah itu? Itu dulu. Banyak sejarawan menulis tentang Yesus. Jangan mengatakan banyak, saudaraku, kalau tidak ada bukti. Mana? Yang kutanya tadi dulu dijawab Bang Zuma. Kalau Kan sudah nggak ada kujawab. sejarah itu di sana, dari mana tahu dapat di? Kalau tidak ada sejarahnya manusia telanjang terangkat ke langit, dari mana ente percaya itu? Sama kan? Sama kan, Bung? Jadi gitulah Bang Zuma ya. Iya, begitulah saudaraku. Tanya. Cerita tentang Nabi kami itu datang ke tengah-tengah bangsa kaum Tegar Tengku. Tidak mungkin kemudian mereka yang menolak Nabi Isa kemudian memegang cerita-cerita itu. Sama seperti Yesus, mereka menolak Yesus. Adakah cerita Yesus di tengah-tengah mereka? Ada. Banyak. Di mana? Banyak Bang Zuma. Di Apa nama tengah-tengah kitabnya? Orang Yahudi banyak. Apa nama sejarah kitabnya? Apa nama kitabnya? itu. Makanya nanti aku carikan sama Mami Bang Zuma. Nanti di season ini. Cuma ini lo dulu dijawab dulu. Makanya aku bilang dijawab. Saudara, saya sudah final. Saya tidak bisa menunjukkan cerita tentang Nabi Isa itu berada di tengah-tengah kaumnya. Kenapa Nabi Isa ditolak pada saat itu? Konon ceritanya Kristen ini kaumnya Yesus, Nabi Isa. Nah, mana cerita di tengah-tengah Bani Israel ada orang telanjang terangkat ke langit? Tunjukkan ke saya. Ada? Kalau tidak ada, saya tidur dulu karena saya ini ada kegiatan. Oke, Mustahil silakan lah. dilanjut.
tadi yang diributkan itu tentang sakar kuda, silakan dilanjut. Bang Juma, sebentar Bang Juma. Gurunda, Ya. Gurunda. Gini Gurunda, saya mau bertanya, siapa sih manusia di bumi ini yang pernah menyembah Isa yang ada di dalam Al-Quran? Tadi Anda kan mengatakan orang-orang Kristen itu menyembah Nabi kami Isa. Saya rasa kalau ditanya pun Pak Perdede, apakah Anda pernah menyembah Isa yang ada? Aku tidak pernah kenal aja, nggak kenal aku Isa, Bang. Oh iya, Makanya itu. aku tanya, Sekarang itu Nabi Isa disembah katanya. Makanya aku bingung, kapan aku menyembah Nabi Isa? Sejarahnya Yang Nabi Isa diceritakan nggak ada. Al-Quran itu bukan perkedel, dongeng. bukan ente. Yang diceritakan Al-Quran itu bukan ente. Jadi siapa yang menyembah Beda Isa? kali ente ini. Nggak ada, Bang, nggak ada, Bang. Beda kali. Nabi Isa itu sosok Nabi yang diutus oleh Allah di tengah-tengah Bani Israel. Yesus itu tak ada. Yesus itu tokoh fiktif yang didirikan, yang dibentuk, yang digambarkan, yang diceritakan, yang dikarangkan oleh orang-orang Farisi untuk penjajah Romawi pada saat itu. Sadari itu dulu. Sekarang siapa yang menyembah Isa? Sekarang yang ada saya di dalam tanya sama ente, apakah mungkin Miriam dalam bahasa Aram memberikan nama anaknya dengan nama Yesus atau nama Iso? Mana yang betul? Iso atau Yesus? Mana yang betul? Anda tadi mengatakan ada yang menyembah Isa. Mana yang betul? Tunggu. Mana yang betul? Mana yang betul? Ya, ya. Miriam aja, Juma. memberikan nama anaknya dengan nama Iso atau Yesus. Mana yang betul? Cuma itu kok pakai Miriam itu kan pakai bahasa Al-Quran Suma. Kalau Jangan Al-Quran bahasa Maryam, Al-Quran. kalau Aram Miriam. Sekarang Sekarang pakai bahasa Al-Quranmu Suma, kau dengar saya dulu. Miriam itu bahasa Oh, Aram, cuma. Maryam Jangan itu terlalu bahasa pintar. Aram, Maria itu bahasa Oh, entah iya, dari terlalu mana. Sekarang saya tanya sama ente, apakah Miriam akan memberikan nama anaknya nama orang Yunani atau memberikan nama anaknya dengan nama Aram? Jawab. Buktinya tidak ada masjid yang bernama Masjid Yesus Kristus, yang ada gereja Isa Al-Masih. Lu mau nangis terserah Anda. Kau dengar Hey. baik-baik. Baru sekarang kenapa Yesus Kristus itu sudah dijadikan, sudah bukan Isa Al-Masih sama Jokowi. Iya, nenekmu kiper, itu urusanmu. Buktinya kau terlalu ente pintar, sudah Cuma. menyadari. Dengar. Kau terlalu pintar, Ente Cuma sudah kau dengar. menyadari Kau dengar, bahwa Cuma. ternyata terjemahan Cuma. pertama, Sekarang kalian Bible dari pertama itu- yang masuk ke Nusantara itu tidak mengenal nama Yesus. Bible pertama masuk ke Nusantara itu yang dikenal hanya Nabi Isa Al-Masih. Ayo. Bukanlah kamu Bang kau kasih kasih serupan. kenapa kau kasih mati kita punya speaker? Jadi Yesus Kau cuma itu kau dengar. Kau Yesus terlalu itu pintar, dengar. Yesus pintar. itu tokoh fiktif buatan Roma. Toko fiktif Oke. siapa yang bikin? Siapa yang Tidak bikin? Toko fiktif, ada siapa yang seorang tahu? nabi yang diutus ke atas muka bumi ini dengan menggunakan bahasa Yunani. Paham? Kau dengar baik-baik semua. Tidak, dengarkan. Dengar Anda yang harus dulu. dengarkan saya. Tidak dengar dulu, ada Cuma. orang Yahudi melahirkan anak dan memberikan nama anaknya dengan nama Yunani. Nggak ada. Paham? Jadi Yesus itu hanya tokoh fiktif. Sebenarnya itu adalah Nabi Isa. Kalau yang kau maksud itu Yesus sekarang bangkit, ya, lalu Bang Suma panggil Isa, pasti dia balik. Tapi sampai robek mulutmu itu panggil dia Yesus, dia tidak akan pernah balik. Kenapa? Ya, itu kan- Karena Yesus itu adalah menurut nama kau. orang Itu menurut Yunani. kau, Suma. Yesus Itu bukan menurut orang kau, Yunani. Suma. Isa bukan orang Yunani. Isa itu orang Ibrani dan orang Alamai. Oke. Itu kan pendapat kamu semua. Sekarang begini, Yesus menurutmu itu orang Yunani atau orang Ibrani? Jawab. Jangan begini Bang Juma. Kau terlalu Makanya aku tanya sama kamu Bang Iya, Juma. pertanyaan saya jawablah Kamu dulu. belum jawab. Yesus itu orang Yunani apa orang Aramaik atau orang Ibrani? Jawab. Suma, saya Kamu tanya kau tidak juga. Saya tanya kau balik dulu Suma. Jangan kau tanya Saya dulu, tanya kau jawab cuma dulu. dulu, Muhammad itu orang Arab Jawab atau orang dulu, jawab dulu. Bang, bukan Muhammad yang kita. Aku yang ditanya. Jawab dulu, Bang. Satu bang, Jawab dulu, satu-satu jawab bang. dulu. Jangan sampai saya ikut Tidak, campur Suma, bang. ini Jawab dulu. Satu-satu. Jawab dulu. Satu-satu. Jawab dulu. Satu-satu. Jawab Suma dulu. itu memaksakan kehendak Jawab dulu. Jawab dulu. Eh, Kenapa Suma, Yahudi kau dan itu- Kenapa Yahudi dan Kristen tidak bisa
tidak bisa Kau satu itu Tuhan? memaksa. Kenapa Cuma tidak bisa kamu satu itu tempat memaksa. ibadah? Harus kita Kenapa ikuti tidak arah bisa satu pikiranmu. kitab? Karena Kristen ini adalah penumpang gelap. Kristen ini adalah bidat. Siapa bilang Kristen penumpang gelap? Satu Bidat. kitab. Sekarang saya tanya samamu, kalau Kristen Satu bukan kitab dari penumpang mana? gelap, Saya pakai Alkitab kok. dari mana Anda Saya pakai mendapatkan Alkitab. Bible? Perjanjian Lama. Kamu terlalu tafsir. Kamu itu penafsiran terlalu banyak. Saya tahu sudah. Nangis. Terlalu banyak tafsiran. Saya tanya apa dasarnya Ayat orang ini Kristen tafsiran menggunakan beda, ayat terjemahan ini kitabnya tafsiran orang beda. Yahudi? Jawab. Jawab, Kamu tuh- apa kamu dasarnya tuh- orang Kristen menggunakan terjemahan kitabnya orang Yahudi? Jawab. Apa dasarnya? Kenapa pakai tafsiran? Kan diterjemahkan supaya semua seluruh Indonesia, seluruh dunia itu mengerti Iya. bahasa. Supaya tahu artinya. Itu perjanjian lama kitabnya orang Yahudi. Kenapa ada di agamamu? Loh, itu, aduh, kau semua ini terlalu memaksakan kehendakmu. Terlalu memaksakan kehendakmu. Dari Sedangkan tadi agama pagi, kami dari yakini- semalam saya hanya bisa tertawa ketika saya ajukan pertanyaan ini. Kenapa terjemahan kitabnya orang Yahudi, agama Yahudi ada di kitabnya agama Roma? Jawab. Itu Ya, itu Bang pertanyaan Sema, sama orang Roma. ada nabi yang dikirim bernama Simon, atau nabi bernama Petrus, atau nabi diutus kepada kami orang Roma bernama Martin. Nah, Bang Juma. Apa lagi? Nah, gitu tadi ya. Makanya Jadi nggak ada kalau- jawaban ya, nggak ada jawaban ya. Tunggu dulu. Yesus itu orang Yahudi atau orang Yunani? Nggak ada jawaban. Yesus, Anda malu, Yesus Anda malu itu- mengakuinya. Karena Yesus sebenarnya itu- nama Yesus yang asli itu adalah Iso. Tidak ada Bukan Iso, itu Yesus. kau punya Al-Quran. Yesus Itu itu kau punya nama Al-Quran, orang Iso. Yunani. Itu satu. Allah Yang saja kamu kedua, dan Allah kok. kenapa tidak ada kenapa kemudian tidak ada legitimasi yang jelas penggunaan kitabnya orang Yahudi dalam bentuk terjemahan kepada orang Kristen? Karena sejatinya kitabnya orang Yahudi itu hanya untuk orang Yahudi. Terjemahan itu bukan kitabnya Yahudi, itu hanya diambil dari Ptolemy II ketika tahun 3 sebelum Masehi menerjemahkan kitabnya Yahudi untuk Ptolemy jual kepada orang-orang Yahudi yang hidup di tengah-tengah bangsa asing. Kamu Lalu itu Roma tidak mengambilnya mengurusi pada agama abad orang keempat, lain. mengambil terjemahan itu terlalu- untuk menikahkan kau dengan terlalu ini terjemahan sama baru agama orang agar lain. dianggap satu Kau kayaknya kitab, satu kepanasan. bundal. Kau Maka kepanasan sampai hari dengan ini Yesus Kristus, orang Tuhan Kristen kita. memiliki kitab yang mereka sebut perjanjian lama, padahal itu adalah terjemahan dari kitabnya agama Yahudi. Selesai dari saya pamit dulu. Saya mau masak. Bang Juma, kita tanya sekali lagi Bang Satu-satu dong. Ini udah minoritas di ruangan sudah, saya muslim, sudah telat malah ini. keroyokan nih. Iya, Siswa ini saya Tardede sudah dulu. menunggu Tadi 30 menit telat Tardede dulu, kelasnya. Bang. Mereka harus belajar 3 SKS sebelum mereka final. Sabar. Tardede. Nanti dilanjutkan sama guru-guru saya yang lain. Tanya Terima dulu, Bang kasih. Juma. Bang Juma, belum dijawab tadi di Bang Juma ini. Apa lagi? Apa Begini. lagi? Begini Bang Juma, kalau tentang Yesus Kristus, Itu mulai kan dari tokoh fiktif. Tunggu Gak dulu. ada itu. Kamu dengar dulu. Apa Kalau itu? tentang Yesus Kristus dari Itu kan tokoh kelahirannya fiktif. sampai ke disalib sampai bisa. terangkat ke surga ada sejarah Kau menuliskan. bisa bilang Sejarahnya di mana? Di mana Kalau sejarahnya Nabi itu? Isa- Sejarahnya itu tertulis di Kalau mana? Nabi Isa yang Eh. kami tahu, Nabi Isa nggak ada Bang, makanya kami Di pertanyakan mana sama Bang Juma. tertulis? Dengar. Kitabnya ini Dengar. ada, kan? Oke, saya jawab. Ada, Oke, itu. oke, saya jawab. Dengarkan saya, Bung ya. Ya. Orang-orang Yahudi pada saat itu dikelilingi bukan oleh orang Islam, tapi dikelilingi oleh agama paganisme yang dianut oleh penjajah Romawi. Sampai sini paham enggak? Sampai enggak di otak kalian itu penjelasan saya barusan? Masalah penjajahan nantilah Bang. Masalah Enggak, ini saya tanya, tentang saya Nabi jawab. Isa ini yang Saya sedang- jawab. Ada nggak Dengar, sejarah? dengar. Ada nggak sejarah di sana menuliskan kejadian itu? Ketika Satu Nabi kitab loh. Isa, ketika Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani Israel, tidak ada umat Islam di sana yang memperjuangkan ajarannya. Tetapi di situ sedang dikelilingi oleh oleh prajurit, oleh orang Roma yang menguasai tanah Yerusalem. Paham itu? Mereka adalah menganut ajaran paganisme. Dewa bisa menjelma menjadi daging, dewa bisa menjadi manusia. Itu yang dianut oleh mereka. Ketika Nabi Isa kemudian diobok-obok oleh orang Yahudi, lalu kemudian dilakukan eksekusinya oleh orang Roma penjajah pada saat itu, penyembah dewa,
maka Nabi Isa sejarahnya hilang. Yang muncul sejarahnya adalah sejarah yang dibuat oleh penguasa kalian pada saat itu, yaitu Kekaisaran Romawi yang mengidamkan, yang ngidam tentang sebuah buku untuk dijadikan sebagai kitab, yang ngidam untuk menggantikan Tuhan mereka Dewa Horus, Dewa Matahari. Maka lahirlah yang disebut Yesus menggantikan Dewa Horus. Makanya cerita-cerita ini kemudian berkesinambungan antara Yesus, Romawi, dan Kristen hari ini. Tapi Nabi Isa jangankan diceritakan, diterima aja tidak. Kamu ini berkemana-mana. Tadi pertanyaannya ada nggak sejarah? Mustahil nggak ada sejarah itu, Bang. Kan sudah Kenapa, kubilang, Bang? Cak Ayu, pada saat itu tidak ada pendukung Nabi Isa. Yang ada adalah pendukung Yesus, penyembah dewa, yaitu Jadi dari mana Kekaisaran cerita itu Roma. dapat? Jadi dari mana cerita itu dapat? Al-Quranul Karim menceritakan itu wahyu dari Allah. Yang maha melihat itu adalah Allah. Allah yang melihat, Allah yang melihat kesaksian itu. Wa iskala rabbuka wa iskala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta linnas tahizuni. Apakah engkau yang mengajarkan kepada orang-orang Kristen kafir laknatullah ini menyembah dirimu selain daripada aku? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan kepada orang-orang Kristen laknatullah untuk menyembah diriku. Aku mengajarkan mereka apa? Ani ubudullah rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan ternyata pengakuan Nabi Isa yang ada dalam Al-Quran ini cepat aja karena saya buru-buru, itu dituliskan oleh wartawan-wartawan yang ada kau jadikan catatannya sebagai firman Tuhan. Yesus berkata, aku hanya mengatakan kepadamu, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan Yesus mengatakan dalam Yohanes 4 nomor 22, aku menyembah apa yang aku kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Artinya apa yang dinarasikan oleh Al-Quran itu juga ada di hasil penyelidikan wartawan yang catatannya surat kabarnya kau jadikan sebagai firman Tuhan. Anda mau kemana? Ketika Yesus mengatakan, wahai Maria, jangan kau sentuh aku, tetapi pergilah katakan kepada saudara-saudaraku, aku pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Lu mau apa sekarang? Ayo. Nabi Isa mengatakan kepada Bani Israel, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah kepadamu, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ternyata hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal aku yang engkau utus. Nah lu sekarang mau kemana? Ayo, mau kemana? Begini, Bang. Mau Cuma. kemana? Mau kemana? Mau kemana? Maka- Yesus, Nabi Isa sama-sama mengajarkan menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Ente sebagai orang ajaran yang dibawa oleh penjajah Eropa, Anda justru menyembah kepada Yesus. Anda mau kemana? Ketika Nabi Isa dan juga Yesus mengajarkan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, ente mau kemana? Makanya, Bang Cuma, aku mau Kok jadi makanya? Ini waktu Mau saya masuk ini, Islam. waktu Mau saya masuk tersita Islam. ini. Saya naik ke sini hanya gara-gara Najis buah masuk zakar Islam. tadi. Tadi diributkan Najis buah masuk Islam. zakar, makanya saya naik. Ngerti ente? Bang, Najis lu masuk Islam. Najis. Udah ya, saudaraku ya, saudara perkedel, Baik, Bang bukan Dimas. perkedel, Ya. saudara perdede, maaf ya, waktu saya terbatas, saya harus ngajar, saya ada kelas, ya, saya harus ngajar calon S3. Ini waktu saya sudah terlambat ini 30 menit lebih. Oke, nanti kita lanjut lagi. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cuma Udah sabar Bang, cuma mau ada kelasnya. Itu kan ada guru-guru kita yang di sini. Pak Dede dari kemarin noise saja. Noise. Dia bilang katanya tadi mau mualaf. Saya ulangi ya Pak Dede Ya, ya. saya sapa dulu ya sebentar. Ya. Islam nggak nerima orang seperti ente. Nggak usah nggak usah mualaf. Ya. Aduh. Ente kafir aja udah. Kafir aja udah. Ya silakan yang lain saudara. Bang Dewa gimana kabar ya Bang? Sehat Bang? Bang Dewa. Jibril, sehat-sehat. Alhamdulillah. Bang Dewa, Ya. aku mau masuk Islam, aku bilang. Kalau ketemu najis. Bentar dulu Pak Dede. Gua nggak mau. Siapa dulu nih si Garang ini? Garang, selamat siang. Garang. Halo Garang. Allahu Akbar. Itseng su. Halo Itseng. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam ya Bang? Iya, bos. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Silakan.
Salam buat Bang Zuma, semoga Allah SWT selalu menjaga kesehatan dan selalu melanjutkan dakwah-dakwahnya. Amin. Udah bang, itu aja. Itu aja bang. Ya, Terima kasih. Ya. Makasih waktunya bang, supportnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Bang jangan berdusta, Muslim, non Muslim? Kristen. Waduh, alaikum. nih, nyamar. Saya mau tanya, Pak, nih boleh saya tanggapi dulu dengan tentang kisah dengan Yesus ya? Jangan ambil tema baru, jangan ditanggapi Pak, udah selesai barusan Pak. Oh, udah sih selesai. Oh. Iya udah selesai. Jadi apa mau dibahas ini? Bebas Aku- Pak, bebas terserah Bapak. Ada mau dibahas ini bang, penting kali Gak bang. usah, ini aja yang atas nih, Enggak, ini Bang. perkedel kan? Pak Dede dulu bang. Oh, Pak Dede, oke siap. Iya. Salah baca saya. Berarti Bang Juma udah pergi ya. Bang Dewa mau tanya Bang Dewa ini Bang Dewa. Itu Dari tadi nanya terus, giliran ditanya kok ente katanya nyari dulu sejarahnya. Ini Sekarang beneran kan nih, Assalamualaikum. ini kan saja. roomnya orang Islam bang. Aku dari Ya, Kristen mendingan mau cari dulu bertanya ke saja. sini. Cari dulu saja. Tadi Bang Juma sudah menjelaskan panjang kali lebar. Ketika Bang Juma bertanya di mana sejarahnya yang mengatakan Yesus berdasarkan dari orang-orang Yahudi, kata ente banyak. Tunjukkan satu aja. Banyaknya mungkin masih ada di kantor polisi atau enggak ada di kantor kecamatan. Silakan ambil dulu kita mix ini. Ya, ambil dulu. Begini bang, ini kan roomnya Islam. Aku mau masuk ke sini. Kalau memang aku dapat kebenaran di sini, makanya aku mau masuk Islam. Aku bilang tadi sama Bang Dewa. Nggak usah. Begini Nggak bang. usah masuk Islam, nggak usah. Begini Bang Dewa. Ya. Tadi ada suatu Nabi ke-24, Nabi Isa, dikasih buku sama Allah. Masih bayi dia dikasih buku. Bang, namanya Allah bang. Coba Ya, nyebutin yang Allah, benar bang. Allah. Ntar saya panggil Ya. Yesus Jasjus abang marah. Iya, Allah. Jadi dikasih buku, kitab pedoman untuk orang-orang dunia ini, orang Israel lah segala macam. Di mana bukunya itu? Makanya aku tanya sama Bang Juma tadi. Bukunya Pak, bukunya nggak ada. Baik, silakan jangan berdusta. Silakan. Jadi berarti Allah Maha Ya nggak ada, Besar. udah nggak ada. Iya nggak ada. Ya udah ya. Makanya aku bertanyakan terus Bang. Nggak ada, udah dibilangin nggak ada. Jadi kita cuman Pak Dede noise, Pak bertanya Dede diskusi aja ya. Bang. Nggak usah kita pakai dalil ya. Ya, Ini nggak saya usah pakai sapa dalil. dulu nih guru saya nih. Assalamualaikum, Bu Dharma. Assalamualaikum, Bang Moto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya Waalaikumsalam. saudaraku. Lanjut. Nah, sekarang kita sambung ke jangan berdusta. Oke, jadi saya kan cuma diskusi ya kan, ya, antara kita dan si jenis kitabnya berbeda-beda ya kan. Nah, yang saya tanya kan penting juga sih, cuman kan yang dibahas kan Nabi Isa sejarahnya dalam Al-Quran, di mana dulu dia lahir, di mana dia mayatnya kan gitu, kan ya asumsi aja sih. Nah, kalau yang Nabi Isa itu Al-Quran, dia siapa kan gitu. Kalau dimasukkan dalam Isa Al-Masih, beda dengan sejarah Al-Quran ya kan. Lahirnya di pohon kurma dari Yerusalem itu beda jauh sekali. Nah, kan gitu. Yakin bang, jauh sekali. Ya, kalau Yesus Yerusalem, Nggak yakin nggak jauh sekali. Hah? Jauh? Kok yakin Ya, nggak jauh bisa. sekali? Oke. Sekarang pohon kurma di mana? Kalau menurut abang, Kalau abang tahu, ada namanya Jericho Dates. Jericho itu sebelah timur dari Yerusalem. Itu nggak sampai 50 Jericho km. itu, Jericho Nah, ini- tidak termasuk di Ini budget. abang mau jawab nggak nih? Nih abang mau dijawab. Boleh, nggak nih? boleh saya Oh, jawab. udah. Ayo saya jawab. Oh, iya, saya ngomongnya santai aja ya begitu. Ini udah wah nggak. Ya namanya kita penolong tak kita sayang. Ditampilkan bukti aja Bang Jibril. Kalau misalkan nanti bukti dari Bang Jibril itu salah, tesis dari Bang Jibril itu salah, silakan nanti jangan berdusta tampilkan yang namanya antitesisnya. Buktikan kepada kami kalau Yesus lahir di kandang binatang domba. Bang Jibril silakan Oke. besarkan Bang Jibril. Besarkan. Abang pernah ke Yerusalem Sebentar, nggak? kita sama-sama buktikan. Kita Ya, sama-sama. buktinya gini nih. Jadi
researchnya seperti ini kan. Di Gurun Arafah, di Israel nih, Israel Selatan, sebuah keajaiban kecil sudah ditunggu selama 2000 tahun. Sebatang pohon kurma Yudea. Perhatikan, pada saat Yesus ada, ya, tanah Judea dan Galilea itu dikuasai oleh Rom dan Yunani kan. Pohon kurma Yudea yang telah punah selama ratusan tahun ditumbuhkan kembali, ya kan? Secara historis, kurma ditanam di daerah tersebut, tetapi karena kurangnya irigasi, tanaman sangat langka. Catatan sejarah pada masa Alkitab menyebutkan kurma Yudea sangat besar dan diyakini telah punah selama hampir 2000 tahun. Ya, paham ya? Jadi sudah ada ini, kurma itu sudah ada 2000 tahun yang lalu, dan ini sudah berhasil ditumbuhkan kembali. Di mana? Di tanah Yudea. Ingat, waktu itu Yesus itu ada, dia itu di tanah mana? Yudea dan Galilea. Terus masalah Nabi Isa, atani Alkitab. Atani Alkitab itu kata kitab itu lafaz mustarok. Bukan, nah inilah ketika teman-teman Kristen itu mengambil suatu istilah, itu cuma mengambil istilahnya aja, tapi nggak paham maknanya. Atani Alkitab, kata kitab di situ bukan berarti buku yang yang berjilid-jilid tebal, hardcover. Isa menerima itu tidak. Kata kitab itu lafaz mustarok, artinya satu kalimat mempunyai banyak makna. Maksudnya pada saat itu Nabiullah Isa alaihissalam itu menerima sebuah ketetapan, ya. Nah, kata ketetapan, kata kitab itu merupakan satu ketetapan. Itu bisa kita lihat nanti di surah An-Nisa 24. Sebentar. Oh, jadi begitu. Itu kan Tunggu bang, jaga, tunggu bentar, belum selesai. Nanti kan ada antitesisnya. Ya, di sini katakan apa? Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Kitabullah. Di sini ada kata apa? Kitabullah. Di sini jadikan apa? Ketetapan Allah. Paham ya? Kitab itu adalah bukan berarti kitab itu yang berbuku-buku yang berjilid-jilid gitu loh. Jadi waktu kecil Nabiullah Isa alaihissalam itu menerima apa? Sebuah ketetapan. Paham ya? Lanjut, Bang Jinggul dan teman-teman guru-guru saya semua sini. Assalamualaikum Ustaz Sugi. Assalamualaikum Ustaz Sugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk saudaraku sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibesarkan, jangan berdusta, Bang Jibril. Nah, sekarang counter nih. Sekarang dibuktikan bang di kandang apa tadi? Kandang binatang. Kandang binatang. Silakan. Bang, jangan berdusta aku. Saya gede ini. Tolong ditunjukin datanya di kandang atau di gua. Silakan. Cukup. Bang, jangan berdusta. Waduh. Bang, jangan berdusta. Lah, itu masih di mute tuh, Bang. Bang, jangan lupa. Oke. Silakan Ya. ditunjukin datanya, Bang. Ya, saya bukan data, saya memang Yerusalem, saya pernah ke sana. Nggak ada data. Nah, kan gitu. Di Yerusalem. Kalau ada satu sejarah yang mengatakan Yesus lahir di kandang domba, Pak. Oh, sejarah, Saya besok habis maghrib kenyataan. kawin lagi, Pak. Saya besok habis maghrib kawin lagi, Pak. Beneran saya, Pak. Oh, udah, kita kan berdiskusi, ya kan. Kalau menurut data nanti, kita kan cuma berdiskusi, ya kan. Iya mana datanya? Data bang, bukan asumsi. Kita data ya. diskusi ada dalil sama data, Bang. Kalau enggak, kalau pakai angan-angan sama cita-cita susah ngalahin angan-angan sama cita-cita, Bang. Gak laku. Oh gitu ya. Udahlah. Ya udahlah, apa itu? Cukup. Bang. Nama jangan berdusta.
Ini susah diskusi lawan angan-angan sama cita-cita susah bang. Cita-cita abang, bos abang ada sanatnya gitu. Kalau beda saya sudah pernah ke Yerusalem, beda dengan Dr. Mestian, kan gitu. Anda kalau sudah pernah ke Yerusalem, baru saya nyerah. Tapi kalau belum, saya kasih tahu kan gitu. Jadi yang Yerusalem yang itu bukan Nabi Isa. Abang pernah ke Yerusalem bang? Oh jelas lah. Oh, nama airportnya apa bang? Hah? Nama airportnya apa? Iya, nama airportnya. Waduh, masa ke sono nggak tahu airportnya? Ada kan ada di tiket itu bang airportnya. Gue salah Nama airportnya apa bang? Abang landingnya di mana? Waduh, masa nggak tahu bang? Itu harus landing di mana? Bisa jawabnya nanti googling dulu dia. Kontak Masa jawab. landingnya? Waduh, googling, langsung apa di Google. googling dia. Waduh, langsung di Google. Masa nggak tahu landing di mana bang? Di Halim kali ya? Enggak. Di Halim. Waduh, jangan Google Saya juga bang. kemarin ke Kalimantan Barat, ditanya nama airportnya apa? Spadio. Gitu langsung. Ih, spontan kalau gitu airport loh. nggak mungkin nggak tahu nggak sih Ustadz? Iyalah. Kalau pernah ke Yerusalem. Kalau Bukan nama baru airportnya itu Sultan Syarif Kasim ya, Pak D. Ya kan Pak D? Pekanbaru. Sultan Syarif Iya. Kasim kan? Iya betul. Makassar, Saya pernah ke Sultan Makassar Hasanuddin. kemarin. Tanya airportnya apa? Hasanuddin. Udah. Sultan Hasanuddin. Saya tahu Masa juga kok? karena pernah. Airportnya namanya Gambir kali. Dia googling dia. Malahan Medan saya lupa Pak D. Medan itu apa tuh? Lupa aku. Medan. Saya nggak tahu, saya belum pernah ke Medan. Saya pernah ke Israel. Medan apa Kemudian ini? mana? Baru berubah kan? Dulu kan Polonia. Polonia ya, Bandara Polonia. Ya, bandara Terus yang lanjut. paling Dewa suka itu bandara Surabaya. Itu buat bandara paling Dewa suka itu dari dulu. Iya dulu Polonia, sekarang Kuala Namu namanya. Oh Kuala Namu, Bang Dewa. Dulu namanya Polonia dulu waktu tahun berapa Iya, itu? dulu. 2000. Ya, Ah, itu sekarang. SD, Dewa itu SMP. Iya. Tapi bandara yang paling Dewa suka bandara itu Kalau nggak salah Juanda ya? ya Enggak, Janda. bukan Juanda. Janda. Juanda. Bang jangan berdusta nih tadi gimana udah ke Israel nggak tahu airportnya, abang landing di mana bang? Abang landing di mana bang? Di Senen. Dari Senen dia naik. Keren bagi dulu pertanyaannya bener. tuh kalau sampai ke situ airport, gue tanya. Nggak usah Jadi abang landing di mana? Ke Yerusalem Kalau saya abang tanya- landing di mana? Kalau saya tanya nanti nama airportnya, Anda bingung. Saya nggak ngaku pernah ke sana bang, jadi saya nggak tahu. Nah, kalau saya sudah. Abang kan ngaku udah pernah ke sono, Abang udah pernah saya ketemu tanya, Yesus tahu jangan-jangan apa, ya bang? ya kan? Abang udah pernah ketemu Yesus juga? Loh, bukan Enggak. sejarah menemukan Yesus, tapi nyatanya ada. Udah lah bang, kehidupan. udah lah. Abang namanya jangan berdusta tapi kerjaannya berdosa, gimana nih bang? Loh, nggak berdosa. Tadi kan Iya. Bapak Abang kan nanya ngaku tadi, saya udah ke airport. Yerusalem. Kalian jangan sok tahu, saya udah ke Yerusalem. Landingnya di mana Iya, nggak memang tahu. betul. Hah, apa? Nama airportnya Ben Gurion. Iya, barusan Google ya? Kan kelihatan di sini bang, abang keluaran aplikasi bang. Loh, gitu. Kan dari sini Baru kelihatan di sini. kan dari sini kelihatan abang ganti Google bang. Berapa jam perjalanan? Berapa jam? Berapa jam perjalanan dari Jakarta ke mana tadi tuh? Ke Yerusalem. Ayo, berapa jam? Ayo, Spontan. berapa jam ya? Spontan. Saya hitung ya. Oke. Tuh, kehitung Itu kalau spontan nggak berapa? minimal 12 jam itu, sayang. Minimal. Pindahan. Enggak iya, Dia flightnya minimal 12 apa? jam, dia transport. Hah? Transfer. Transit. Lah haula wala quwata illa billah. Transfer. Emang lu kira duit? Transit dulu. Nah, Anda transit dulu di apa? Kalau saya Di apa? dulu Di di Yordania dulu, Eden. pasti nggak dulu. Dari mana? Di Hades. Nggak ada. Di Hades kan. Dunia ada. Di Hades kan? Tanah ya. Harusnya di Nah, Hades. udah. bener dia ngomong. Di Hades nggak? Tinggal di Hades nggak? Pokoknya Ya, emang- saya tanya jawab. Enggak, emang nama 12 kotanya yang jam. itu yang tadi abang Ben Gurion itu nama kotanya apa bang? Loh, nama ibu kotanya kok sampai ke situ kok langsung. Iya nama kotanya abang tempat landing. Tempat abang landing kotanya namanya apa? Loh, kalau saya tinggal di situ, saya tanya lagi ulang nanti. Saya tanya nanti ibu kotanya. Iya abang pernah. landing, abang kan udah Google nih Ben Gurion, tapi abang lupa Google juga Ben Gurion itu kota apa gitu landingnya. Loh.
Abang pikir Yerusalem gitu ya. Emang Nama kota yang tempat landingnya apa, Bang? namanya, Bang? Bang Menya. Keneknya nama siapa? Bang, jangan sampai lari ke Ada situ. tuh pertanyaan Google lagi, Pak. dari Google lagi, Bang Pak. Alumni. Ngebahasnya tadi Pertanyaan itu. titipan dari Bang pakai Alumni. data bang, biar nggak dimainin Anda. Coba pakai data, nggak dimainin Anda. Data Anda Tuh, yang di bawah aja tahu tuh, Tel Aviv namanya. Nabi Isa itu orang Arab atau orang Yahudi kan gitu. Enggak, jadi abang udah pernah ke Israel. Israel mana, Bang? Tadi nggak tahu nama airportnya. Di situ landingnya nggak tahu di kota apa. Ini Israel mana abang datengin, Bang? Israel ini, Kudus, kota Kudus. Itu Inilah dijawab. pertanyaan nggak bisa dijawab. Bukan, itu ada pertanyaan. Katanya di pesawat itu WC-nya jongkok apa berdiri? WC duduk apa WC jongkok? Kayak WC kayang Enggak serius. Karena ada yang WA tadi katanya pesawat yang menuju ke Yerusalem itu beda WC-nya. Nah, pertanyaan saya, pertanyaan di bawah, WC-nya jongkok apa? Siapa saudaranya duduk? Arun? Enggak, jawab dulu. WC jongkok apa duduk? Kayang yang begini mah. Udahlah, ngapain debat sama orang nggak ada data? Ganti yang lain. Enggak, kalau nggak ada data masih mending. Ini nipunya itu, Anda Pak. mendatangkan Iya, dari mana sejarah Nabi Isa itu? Nipunya, Nabi Isa itu orang Saya udah Arab pernah atau ke Israel. Yahudi? Saya udah pernah Gitu ke yang saya Israel. pertanyakan. Ini kan kita ngobrol sama cita-cita mangan-mangan dia pernah ke Israel. Yalah. Bisa itu mungkin Begini saja Pak, begini saja Pak. Bapak bisa nggak memberikan bukti paspor kalau nggak bisa. Coba Bapak bisa open cam, tunjukkan kepada kami. Ngapain saya ke paspor atau visa. membuktikan paspor saya nama saya? Nanti saya diminta kalau Anda pernah ke Yerusalem, Ini, Bang, dia punya paspor juga enggak, Bang? Bang Dewa nih kadang-kadang. nggak punya paspor. Masalah paspornya. Lihat aja belum Kita pernah. lepas pribadi ke situ. Saya yakin lihat aja belum pernah. Bicara Ya. Nabi Isa, ya kan? Benar, minta paspor, tunjukin token listrik nih. Liatin aja, cobain aja. Nabi Isa saudaranya siapa? Tunjukin paspor, tunjukin token listrik nih. Biarin aja sih, Mas. Liatin aja. Udah. Begini Bang Krios, biasanya kan kalau kita ke kota tersebut pasti kita cari makanan yang paling terkenal di situ. Makanan paling terkenal di situ namanya apa? Rendang. Nasi uduk. Hah? Sumber jengkol. Ayo. Ya. Jadi, tidak, saya memang lemah ya. Saya boleh saya tanya dulu lagi ulang ya. Lemah. Enggak, tapi tadi katanya udah Aku pernah. lemah lah dulu aku. Nah, aku tanya dulu. Tadi katanya Nabi Isa pernah. saudaranya siapa? Maria itu Assalamualaikum. saudaranya siapa? Bang, katanya tadi pernah. Akui dulu, nggak pernah gitu. Akui dulu, minimal kalau nipu tuh akui dulu. Enggak, iya enggak, saya nggak pernah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke. Akui dulu. Saya kita belum. Akui dulu Oke, tadi, saya bohong biar ya. aku nggak yang namanya bohong ya. Ya, akui dulu. Iya, tadi saya bohong. Mana udah lama sekian? Udah lama sekian Berapa, Pak? apaan? Sekian apa? Sekian lama. Itu saya udah 15 tahun ke sana, hampir 20 tahun lah. Pergi ke sana bawa HP-nya Android atau bukan? Loh, kalau sana itu pertama saya datang itu belum ada sampai Android. Ente itu Belum ada. banyak cerita. 15 tahun yang lalu loh. 15 tahun yang lalu. Jadi aku tanya dulu, Nokia 3310 bertahun berapa kalau Anda tahu? 15 tahun yang lalu itu anak Itu tahun saya kelas 2001 berapa itu. itu? Iya. 2001 itu. Nah, Nggak, sementara saya itu udah sampai 25 tahun. Tidak ada. 25 tahun. Dari Yang benar mana yang mana jalannya? ini? Aduh. Parah ini. Sama dengan lemahnya itu bang. 310 aja nggak tahu tahun berapa buatan. Enggak kamu, enggak Paulus, sama aja kelakuannya bener. Malu. Paulus banget kamu kayak begitu. Lagunya Iya, ya. ada makna. Apa enggak ya? Iya. Kayak cocok yang tema semalam ya Bang Menya ya. Iya. Serigala Enggak, ini berbulu kalau- domba. Kalau kita mau sambung, abang akui dulu. Iya, saya bohong tadi pernah ke. Iya, cium tangan. Ya, itu Cium tangan orang. dulu, cium tangan. Kalau sudah 25 tahun, Enggak, akui dulu. Enggak, iya, 25 saya nggak tahun pernah. umur lu aja baru Ah, 22. iya diakui, saya pernah ke Nambahin sana. 3 dari mana lu? Udah. Eh, umur lu aja baru 25 tahun. 25 tahun ke sana. Loh,
Kalau zaman sekarang mungkin udah beda-beda pesawatnya. Ya udah, Indonesia saja bang, udah bang, beda-beda bang jangan pesawatnya. berdusta. Ya udah, kalau memang masih ngaku 25 tahun yang lalu, tadi Ben Gurion itu nama kota tempat abang landing apa bang? Semarang Poncon. Nah, Google lagi. Gue jitak. 25 tahun ibu kotanya sama bang. Ya. Apa bedanya Ben Gurion? Itu kan beda Ya, misi. saya bohong. Iya, itu nama Itu salah, airportnya. Nama kotanya apa bang? Kan kalau di tiket tuh ada Ben Gurion, nama kotanya gitu. Lu jawab Senen, awas lu. Gue jitak lo bener. Gak usah itu. Pasti jawaban, pasti Google jawabannya lagi. itu daerah Tongo dia Google lagi kan? Google kan. Nah, Kan Google lagi. Bang, tanya bang. Enggak, berapa berat bagasi minimal satu penumpang berat bagasi? Aduh. namanya parah. Lambat. Bilang aja kota Samaria udah gitu selesai. Jangan-jangan dia ke Bukit Golgota. Gak bakalan jauh itu bang, itu pasti jawabannya daerah itu ibu kotanya Tongo itu. Ntar Tadi Google namanya Ben Gurion airportnya. Iya. Di kotanya apa? Nggak tahu lagi. Google lagi. Ini nanti dia dapat nama kotanya Tel Aviv gitu. Nah, bang, namanya Tel Aviv bang. Kiu, balik sini bang, udah. jenggot Bang Jibril dia kelamaan, jauhan, belum jauh. Jenggot kepalanya. Tarik kerahnya tariknya. Ya udahlah. Kalau begitu Ada Tel Aviv. Daripada peneng aku Oh, enggak. Nabi Isa itu kan nggak tahu juga saudaranya beda. Jangan meyakinkan. Abang ngaku-ngaku udah pernah ke Yerusalem, nggak tahu nah landingnya di mana bang? Landingnya di angan-angan sama cita-cita ya bang ya. Susah kalau ngobrol sama angan-angan sama cita-cita bang. Bukan masalah bandara membangun bandara ini kan gitu. Itu baru bandara loh, belum bandalem loh. Enggak, sebenarnya abis itu kita tanya lagi jarak Yang mau tahu antara nama Tel pilotnya Aviv bener? jarak antara Tel Aviv ke Yerusalem berapa kilo? Nggak mungkin nggak tahu dong kalau udah pernah ke sono. Nanti di Google lagi, udah bolak-balik Google aja ngobrol lagi. Enggak, saya rasa tuh anak waktu ke Israel ke Yerusalem tuh cium tangan sama orang tua kali itu ya. Jadi linglung tuh anak bener. Dikacang ini itu lempeng aja. Lempeng aja. Iya. Yerusalem ngomong handphone. Oh, lagi dikupiak tuh sama Bang Dadang pala itu. Halo, turun ya, malu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya dari Kalimantan. Itu mendukung. Kalimantan mana bang? Hah? Kalimantan mana? Kalimantan Barat. Oh, Kalimantan Barat. Di mana Iya. Kalimantan Baratnya bang? Di Kabupaten Landak. Oh, di Landak ya. Iya. Iya iya. Mantap. Putus Salam kenapa kenal. sama kali bang? Ya. Putus kenapa sama si kali bisa sampai mantan begitu? Salam kenal semuanya. Ya, salam kenal bang. Saya itu ini cuman ingin mengucapkan apa itu. Minal izin wal faizin, mohon maaf lahir sesar. Ya. Sudah lewat. Saya senang sekali dengan adanya upload Islam di sini. Saya sangat mendukung oleh karena ya janganlah sampai kita ini yang mana yang masih awam-awam ini bisa terseret ke kemurtatan ya kan. Iya, insya Allah bang, alhamdulillah. Terima kasih supportnya bang. Bang Dadang Suara apa ya, itu? Bang? Aduh. Anu teman, terganggu ya. Iya, ada yang ada yang ngelas di situ bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya Pak, salam kenal. Saya dari Jawa Barat, dari daerah Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Abang. Saya Muslim juga. Salam semuanya ya, saya support selalu adanya. Terima kasih. Saya sangat support. Makasih banyak semuanya, pada sehat, pada dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Amin. Kalau support Pak, paus dong satu-satu Pak. Iya betul. Saya senang sekali nih ngikutin dari lihat Bang Juma tadi pagi sampai sekarang. Padahal ini Bang Juma malahan turun ya.
Saya support banget, aduh. Pokoknya mudah-mudahan ya diberi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala semua. Disehatkan lagi. Jangan ngaku-ngaku fans kami bang, kalau nggak ada. Nggak ada apa, Bang. Bang Erik, ininya sound cardnya ini bergema. Ya udah Dewa izin pamit tuh ya, nggak ada outdennya juga. Iya. Tuh malah ada handuk basah nih yang naik ini. Ini lagi nih. Iya, saya juga izin biar kapir-kapir bisa naik. Maha benar Allah. Ini iklan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bang Jibril, sebentar nih. Siap. Ini iklan lu 1 menit ya Bunda Nora ya. Bunda. Silakan bang. Mute kan. Boleh ya. Anu. Baik, izin. Ya seperti biasalah, semua tahu ya di sini. Mungkin kalau ada yang belum tahu gitu, Dewa kan lagi butuh uang buat kenaikan kelas ya. Ini butuh uang buat kenaikan kelas 6 sekarang Dewa ya. Kelas 6 alhamdulillah naik kelas. Lagi butuh dana untuk bayar ujian nanti, persiapan gitu ya. Ini kalau ada yang pesan minyak wangi silakan ke Dewa ya. Harga 25.000 saja, silakan DM ke Dewa. Dewa butuh buat kenaikan kelas. Bang Jibril, Bang Andi. Ini Punya murid begini, gurunya yang cium tangan sama muridnya nih. ini minyak wanginya pokoknya dijamin wangi lah. Lebih wangi daripada Itu DM, Abang? DM aja. Ya DM ya, Bang ya. Boleh? Itu satu paketnya berapa biji, Bang? Boleh tahu? Ya satu harganya cuma 25.000, tapi tanggal 1 35 kalau tanggal 1. Ini harga promo. Abang dari mana itu, Abang? Bogor. Oh, caket atau Bogor jeung Bandung nanya? Oh iya, betul. Mungkin mau beli 100 botol untuk apa sih? Untuk para debater dibagikan. Alhamdulillah. Ini dijaminlah wanginya, tahan lama. Ya, tahan lama. Itu aja mungkin dari Dewa. Dewa butuh uang buat kenaikan kelas ya. Kenaikan kelas buat nebus ijazah SD, mau daftar SMP. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek, aku pengen cek audio ini kedenger.